Pernikahan yang tak diinginkan. Bab 265. Namun, di saat yang sama, langkah-langkah berat terdengar menggema di dalam restoran yang mencekam. Semua orang di dalam ruangan refleks menoleh, seakan menyadari badai berikutnya baru saja tiba. Salah satu polisi menghampiri meja utama, mengangkat sedikit surat tugasnya sambil berbicara lantang. "Permisi, kami mendapat laporan adanya tindak kejahatan. Tadi, ada yang menghubungi pihak kepolisian." Semua mata bergeser, mencari siapa yang bertanggung jawab atas panggilan itu. Suasana terasa sepi, hanya terdengar napas memburu dan detak jantung yang bergemuruh. 29. Din dengan tenang melangkah maju, satu tangan masih memegang jemari Azarin. Dia mengangkat dagunya sedikit, lalu berkata datar tanpa basa-basi. "Saya yang menelepon." Polisi mengangguk. Din kemudian mengalihkan pandangannya ke Elsa, yang kini terduduk lemas di lantai. Mata Elsa membola, kulitnya memucat seperti darahnya menguap seketika. Din menunjuk lurus ke arah Elsa tanpa ragu. "Itu orangnya." Seperti petir menyambar, Elsa langsung tersentak. Aku." Tidak. Elsa memekik, tubuhnya bergeser mendekati kaki jenderal. Dia meronta, memeluk betis kakaknya sambil menangis histeris. "Kakak, tolong aku. Kakak!" jerit Elsa dengan suara pecah. Namun, dua polisi itu bergerak cepat. Mereka mencengkeram lengan Elsa dengan sigap, berusaha menariknya dari pelukan kaki jenderal. "Maaf, mohon kerjasamanya, Bu. Anda harus ikut kami untuk pemeriksaan lebih lanjut," ujar salah satu polisi tegas. "Aku tidak bersalah. Ini cuma masalah keluarga. Aku bisa jelaskan di sini." Elsa berusaha memberontak, tubuhnya menggeliat tak karuan. Salah satu polisi tetap menahannya dengan kuat. "Maaf, Bu. Kebenaran atau tidaknya nanti ditentukan di kantor. Tugas kami adalah menindaklanjuti laporan resmi," jawabnya datar. Elsa menjerit lebih keras, kini memanggil-manggil semua orang di sekelilingnya. "Kakak, Tante Ye, tolong aku. Aku tidak bersalah." Suara tangisannya menggema, membuat bulu kuduk siapapun berdiri. Jenderal, yang sejak tadi terpaku, akhirnya bergerak. "Sebentar, Pak. Ini hanya salah paham. Maksud saya, ini hanya masalah keluarga," seru jenderal, mencoba menghadang. Namun polisi hanya menggeleng. "Silakan sampaikan keberatan Anda nanti di kantor. Kami hanya menjalankan tugas," jawabnya tegas sambil tetap menggiring Elsa keluar. Melihat itu, jenderal refleks mengejar, berusaha menyelamatkan adiknya. Beberapa anggota keluarga lain pun berhamburan mengikuti, memohon pada polisi untuk memberi waktu. Sementara itu, Din tetap di tempatnya. Dia menarik Azarin dalam pelukannya, menenangkan perempuan itu dengan dekapan yang hangat. Tak lama kemudian, suara langkah tergesa terdengar. Jenderal kembali masuk ke restoran, napasnya memburu, wajahnya penuh kekecewaan dan putus asa. Tak ayal, Din melepaskan pelukan pada Azarin. Mereka berbalik menghadap jenderal yang kini berdiri di hadapan mereka, tidak lagi raut wajah penuh arogansi, melainkan dengan sorot mata yang penuh permohonan. 30. Meski tanpa mengucap apapun, Din tahu apa yang membuat jenderal berdiri di depannya saat ini. Din hanya tersenyum kecil, senyum penuh ironi yang membuat hati siapapun mengerut. "Lupa ya." Suara Din nyaris berbisik, tetapi menusuk tajam. "Lupa bagaimana Alea waktu itu. Ditangkap polisi di depan umum, sementara Azarin berdiri di depanmu. Memohon seperti pengemis." Din menatap tajam, setiap kata diucapkannya perlahan, menghujam seperti pisau. "Dan kamu, apa yang kamu lakukan? Kamu malah mengajukan syarat gila, memaksa Azarin kembali ke pelukanmu." Jenderal menunduk,
menahan rasa malu yang membakar wajahnya. Din melirik sekilas ke arah pintu restoran yang sudah menutup, seolah mengecap kemenangan pahit. Sekarang, apa yang istriku rasakan waktu itu, akhirnya kamu rasakan juga, ujar Din dingin, tanpa belas kasih. Dengan satu gerakan tenang, Din melingkarkan tangannya di bahu Azarin, membimbingnya keluar dari restoran. Mereka melangkah keluar, perlahan tapi pasti, tanpa sedikit pun menoleh ke belakang. Meninggalkan jenderal yang terpaku di tempat. Begitu mereka memasuki mobil yang belum dinyalakan, Din melirik sekilas ke arah Azarin yang duduk diam di sebelahnya, dan telah melepaskan cadarnya, sehingga wajah cantiknya yang tampak lelah terlihat sangat jelas. "Apa kita perlu ke kantor polisi?" tanya Din pelan, suaranya mengambang di udara. Azarin tetap menatap peluru keluar jendela, seolah-olah dunia di balik kaca jauh lebih menarik daripada kenyataan yang harus dihadapinya. "Aku lelah, Mas," jawab Azarin, lirih. Suaranya nyaris tak terdengar, tetapi cukup membuat dada Din sesak. "Tapi kalau Mas mau memberikan keterangan dan bukti, aku ikut. Hanya saja, aku gak mau keluar dari mobil. Aku benar-benar lelah, Mas." Din menatapnya beberapa saat tanpa berkata-kata. Lalu perlahan, dia meraih tubuh Azarin ke dalam pelukannya, membiarkan perempuan itu bersandar di dadanya. "Baiklah," bisik Din, sambil membelai lembut punggung istrinya. "Mas pergi cuma untuk memberikan laporan resmi. Dan memastikan, Bu Ramlah gak akan bebas, sekalipun Elsa sudah masuk." Lanjutnya dengan suara lembut. Din berusaha menyalurkan ketenangan itu kepada perempuan yang kini tampak rapuh dalam pelukannya. Azarin pun hanya mengangguk kecil di dada Din tanpa mengatakan apapun. Semuanya sudah terlalu berat untuk diungkapkan. Din mengelus kepalanya perlahan, menundukkan kepala untuk berbisik di telinganya. "Apa yang sudah terjadi sama Umi, kita pasrahkan sama Allah saja, sayang. Kita ikhlaskan, ya. Jangan berlarut dalam kesedihan." Azarin menghela napas berat, lalu mengangkat wajah, memandang Din dengan mata yang sayu tapi 31. Penuh ketulusan. "Terima kasih, Mas, sudah melakukan banyak hal untuk keluargaku," katanya dengan suara bergetar. Din tersenyum tipis, lalu melepaskan pelukan itu. Kedua tangannya merengkuh wajah Azarin, menatapnya dalam-dalam. "Sudah tugas Mas, sayang. Tugas suami itu gak cuma mencintai dan menjaga istri serta anak-anaknya." Din mengusap pipi Azarin dengan ibu jarinya. "Tapi juga melindungi seluruh keluargamu." Tanpa banyak kata lagi, Din menunduk, menempelkan bibirnya pada bibir Azarin, tetapi hanya sesaat, kemudian perlahan berpindah ke pipi kiri, lalu pipi kanan, dan akhirnya kedua mata Azarin, seolah ingin menghapus setiap jejak luka yang mungkin masih bersisa. "Jangan lagi menangis karena kesedihan, ya," bisiknya lembut. Namun tanpa mereka sadari, dari kejauhan, sepasang mata memperhatikan. Jenderal berdiri di depan pintu restoran, langkahnya membeku. Meski kaca mobil Din tak sepenuhnya transparan, siluet itu, pelukan, ciuman penuh cinta terpantul cukup jelas di matanya. Jenderal mengepalkan kedua tangannya erat-erat, matanya membara oleh rasa yang bahkan dia sendiri tak paham. Amarah, penyesalan, rasa kehilangan, semuanya berkecamuk di dalam dada, menyisakan kekosongan yang lebih menyakitkan daripada tamparan apapun. Lorong rumah sakit terasa lengang, hanya derap langkah kaki para perawat yang sesekali terdengar bergema di antara suara mesin-mesin medis. Di depan ruang ICU, Alea dan Davian berdiri diam, menunggu dalam debaran cemas. Sejak mereka datang, dokter sudah tampak sibuk di dalam ICU, yang membuat Alea bertanya-tanya dalam hati. Namun, tak berselang lama, seorang dokter keluar, menghampiri mereka dengan wajah tenang. "Alhamdulillah, kondisi vital Bu Herlina pagi ini mulai membaik.
Beliau sudah bisa dipindahkan ke ruang rawat inap, ucapnya ramah. Alea menahan napas, lalu mengangguk pelan. Matanya basah menahan haru. Dia menggenggam jemarinya sendiri erat-erat, seolah berusaha menjaga agar air matanya tak tumpah. Sementara Davian, yang berdiri beberapa langkah darinya, hanya menatap diam-diam, matanya tak lepas dari sosok perempuan cantik itu. Ketika Herlina dipindahkan, Alea mengikuti di belakang ranjang dorong, menatap ibunya sepanjang koridor dengan tatapan berkaca-kaca, seolah takut kehilangan sosok itu sekali lagi. Davian melangkah perlahan di belakang mereka, menjaga jarak, namun pandangannya tetap tak berpaling dari Alea. Sesampainya di ruang rawat inap, setelah dokter dan perawat keluar, Alea menghampiri ibunya yang kini terbaring lemah dengan pandangan kosong. Ucapan dokter tadi kembali terngiang di telinganya, jika ibunya telah kehilangan memori permanen, sebagian organ vital mengalami kerusakan. Dokter pun juga, sudah mewanti-wanti untuk tidak menekan ingatan pasien dengan kenangan lama. Alea menarik napas panjang, lalu duduk di sisi ranjang. Dengan senyum yang dipaksakan, dia membungkuk mendekat, membisikkan kata-kata yang lembut. 32. Umi, ini Alea, ucapnya lirih, suaranya bergetar. Maaf, ya, Lea baru muncul. Herlina memalingkan pandangannya ke arah Alea, tetapi kerutan di keningnya sudah menjelaskan jika dia tidak mengingat apapun. Apalagi Alea yang baru saja terlihat sejak dia bangun dari masa koma. Alea, bisiknya, seakan mencoba mengaitkan nama itu dalam ingatan yang kusut. Alea mengangguk cepat, melirik sekilas ke arah Davian yang berdiri kaku di seberang ranjang. Namun pria itu hanya mengangkat bahu kecil, menandakan dia sama bingungnya. Alea kembali menatap sang ibu, hatinya berdebar menunggu reaksi berikutnya. Kenapa? Kenapa namamu gak asing, iya? Lirih Herlina, suaranya terdengar tersendak-sendak. Seperti pernah dengar, tapi... Alea buru-buru tersenyum manis, menahan sesak yang menyeruak. Jelas Umi gak asing, kan aku anak Umi sendiri, katanya, mencoba terdengar ceria. Namun, Herlina menggeleng perlahan, masih mengerutkan kening. Bukan itu, ada hal lain. Bisiknya, tatapannya kosong menembus masa lalu yang buram. Alea refleks memiringkan kepala, penasaran. Hal lain. Alih-alih menjawab, Herlina mengalihkan pandangan ke arah Davian, menatap pria itu lama. Dia suamimu. Tanya Herlina, polos, namun cukup untuk membuat Alea langsung membelalak. Bu, Alea membuka mulut hendak menjelaskan, tetapi Davian lebih cepat membalas dengan penuh keyakinan. Mohon doa restunya, Umi, ucapnya, ambigu, membuat Alea melotot tak percaya. Namun Davian tak berhenti di situ. Senyum tipis melintas di bibirnya, sebelum dia melanjutkan, saya bukan suaminya, katanya dengan tenang. Tapi, sebelum kalimat itu selesai, Herlina kembali berbicara, suara seraknya terdengar mengambang di udara. Beberapa hari lalu, seorang wanita bercadar datang bercerita di samping ranjang, gumamnya pelan. Dia bilang, dirinya sedang hamil anak kembar, tapi dia juga bilang kalau Alea pun sedang hamil. Herlina mengerutkan kening dalam, seolah mencoba meraih potongan memori yang hampir tenggelam. Itu sebabnya, saya bertanya, apakah pria ini suamimu? Alea membeku. Dunia seolah berhenti berputar. Bibirnya terbuka, tetapi tak ada suara yang keluar. Davian pun menatap Alea sebentar, sebelum menghadap kembali pada Herlina. Insya Allah, Umi, katanya dengan suara penuh keyakinan. Anak yang Mbak Alea kandung, itu adalah anak saya. Davian. Seru Alea, terperanjat, memandang Davian dengan tatapan tak percaya. Namun pria itu hanya tersenyum tipis, lalu kembali memusatkan perhatian pada Herlina. Anak.
Suara Herlina kembali terdengar lirih, serak, seakan ragu dengan kata-katanya sendiri. Dia mengerutkan kening, matanya yang sayu bergerak lambat dari Alea ke Davian, lalu kembali ke Alea. 33. Umi, ini Alea, ucapnya lirih, suaranya bergetar. Maaf, ya, Leia baru muncul. Herlina memalingkan pandangannya ke arah Alea, tetapi kerutan di keningnya sudah menjelaskan jika dia tidak mengingat apapun. Apalagi Alea yang baru saja terlihat sejak dia bangun dari masa koma. Alea, bisiknya, seakan mencoba mengaitkan nama itu dalam ingatan yang kusut. Alea mengangguk cepat, melirik sekilas ke arah Davian yang berdiri kaku di seberang ranjang. Namun pria itu hanya mengangkat bahu kecil, menandakan dia sama bingungnya. Alea kembali menatap sang ibu, hatinya berdebar menunggu reaksi berikutnya. Kenapa? Kenapa namamu gak asing, iya? Lirih Herlina, suaranya terdengar tersendak-sendak. Seperti pernah dengar, tapi... Alea buru-buru tersenyum manis, menahan sesak yang menyeruak. Jelas Umi gak asing, kan aku anak Umi sendiri, katanya, mencoba terdengar ceria. Namun, Herlina menggeleng perlahan, masih mengerutkan kening. Bukan itu, ada hal lain. Bisiknya, tatapannya kosong menembus masa lalu yang buram. Alea refleks memiringkan kepala, penasaran. Hal lain. Alih-alih menjawab, Herlina mengalihkan pandangan ke arah Davian, menatap pria itu lama. Dia suamimu? Tanya Herlina, polos, namun cukup untuk membuat Alea langsung membelalak. Bu, Alea membuka mulut hendak menjelaskan, tetapi Davian lebih cepat membalas dengan penuh keyakinan. Mohon doa restunya, Umi, ucapnya, ambigu, membuat Alea melotot tak percaya. Namun Davian tak berhenti di situ. Senyum tipis melintas di bibirnya, sebelum dia melanjutkan, saya bukan suaminya, katanya dengan tenang. Tapi, sebelum kalimat itu selesai, Herlina kembali berbicara, suara seraknya terdengar mengambang di udara. Beberapa hari lalu, seorang wanita bercadar datang bercerita di samping ranjang, gumamnya pelan. Dia bilang, dirinya sedang hamil anak kembar, tapi dia juga bilang kalau Alea pun sedang hamil. Herlina mengerutkan kening dalam, seolah mencoba meraih potongan memori yang hampir tenggelam. Itu sebabnya, saya bertanya, apakah pria ini suamimu? Alea membeku. Dunia seolah berhenti berputar. Bibirnya terbuka, tetapi tak ada suara yang keluar. Davian pun menatap Alea sebentar, sebelum menghadap kembali pada Herlina. Insya Allah, Umi, katanya dengan suara penuh keyakinan. Anak yang Mbak Alea kandung, itu adalah anak saya. Davian, seru Alea, terperanjat, memandang Davian dengan tatapan tak percaya. Namun pria itu hanya tersenyum tipis, lalu kembali memusatkan perhatian pada Herlina. Anak. Suara Herlina kembali terdengar lirih, serak, seakan ragu dengan kata-katanya sendiri. Dia mengerutkan kening, matanya yang sayu bergerak lambat dari Alea ke Davian, lalu kembali ke Alea. 34. Kalian belum menikah, tapi sudah punya anak. Tanyanya lagi, polos, tanpa sedikit pun nada menghakimi, hanya kebingungan murni seorang ibu yang tak mampu mengaitkan potongan memori yang hilang. Alea sontak membeku, matanya membelalak, napasnya tercekat di tenggorokan. Wajahnya memucat, tangan di atas pahanya mengepal erat menahan gejolak emosi yang meletup di dadanya. Sedangkan Davian, yang sejak tadi berusaha tenang, kini mendadak salah tingkah. Dia mengusap tengkuknya, gugup, seolah tidak tahu harus menjelaskan dari mana. Kenapa? Kalian tidak menikah, malah melakukan zina di luar nikah? Tanya Herlina lagi, dengan nada kebingungan,
membuat Alea semakin menjerit dalam hati, sambil mengumpati Davian. Herlina menoleh menatap Davian dengan mata sayu, tetapi syarat ketegasan. Menikahlah, tapi setelah anak kalian lahir. 35. Begitu langkah Alea menjejak keluar dari ruang rawat inap Herlina, napasnya langsung memburu. Dan tanpa aba-aba, tas yang tergenggam di tangannya langsung menghantam lengan Davian. Bro, aduh, ya Allah Mbak Alea. Hei, aku bukan samsak. Teriak Davian kaget sambil melindungi kepalanya dengan kedua tangan. Namun Alea tak peduli. Wajahnya memerah, matanya membara. Kamu tuh ya, bro. Tega-teganya bilang anak itu anak kamu. Bro lagi. Ibuku jadinya salah paham, tahu gak? Seolah-olah aku, suara Alea tercekat sendiri karena terlalu kesal untuk mengucapkan kata zina. Davian terus menghindar, bergerak gesit ke kiri dan ke kanan, seperti bermain dodgeball melawan badai. Itu keceplosan. Keceplosan, sumpah demi Allah. Teriaknya panik, sambil sesekali tersengal. Lidahku tuh kayak terpeleset di lantai licin. Brak. Alea berhasil menyentuh bahunya lagi. Kalau lidahmu licin, kenapa gak dijahit aja sekalian? Biar gak sembarangan ngomong. Seorang ibu parubaya yang lewat bersama anaknya memandang mereka dengan mulut menganga. Lihat tuh, kasihan banget istrinya. Pasti suaminya ketahuan selingkuh, bisik si ibu lirih cukup lirih untuk orang biasa, tetapi jelas terdengar oleh Alea.